Oke, untuk yang pertama itu ada kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Amerika. Nah, next. Oke, sebenarnya awal mula hubungan kedua negara ini itu sebenarnya sudah dimulai dari cukup lama, yakni sekitar tanggal 30 Desember tahun 1949. Nah, tetapi pada tahun 2023 lalu itu hubungan bilateral kedua negara ini itu ditingkatkan menjadi kemitraan strategis komprehensif. Oke, next. Jadi yang selanjutnya buat apa sih? Tujuan utama hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat adalah membangun kemitraan strategis komprehensif untuk memperkuat keamanan, stabilitas kawasan Indo-Pasifik, dan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama ini mencangkup perdagangan komoditas pangan, investasi mineral kritis bagi dan yang selanjutnya energi bersih atau CCS, kesehatan, pertahanan, dan yang terakhir ada pendidikan. Yang selanjutnya yaitu dampak untuk Indonesia. Yang pertama yaitu bidang keamanan, latihan militer bersama dan penanggulangan terorisme. Yang kedua yaitu bidang ekonomi, perdagangan dan investasi yang memperkuat perekonomian Indonesia. Yang ketiga yaitu pendidikan, yaitu beasiswa dan pertukaran pelajar untuk meningkatkan kualitas SDM. Di sini kami akan menjelaskan tentang multilateral, yaitu WHO atau World Health Organization. Nah, yang pertama, apa itu WHO? Nah, WHO ini adalah kerjasama internasional di bidang kesehatan yang melibatkan banyak negara di dunia melalui World Health Organization di bawah PBB. Nah, kerjasama ini bertujuan untuk mengatasi masalah kesehatan global, mencegah penyebaran penyakit, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dunia secara bersama dan berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan dari WHO itu sendiri adalah untuk mencapai tingkat kesehatan tertinggi bagi seluruh masyarakat dunia, the highest possible level of health, yaitu untuk mewujudkan tujuan tersebut ini, WHO ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kesehatan global, yang dimana WHO ini berupaya memastikan setiap orang di dunia dapat hidup sehat baik secara fisik, mental, maupun sosial tanpa memandang negara, ras, atau status ekonomi. Selanjutnya yang kedua adalah mencegah dan mengendalikan penyakit WHO. Ini terfokus pada pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit menular seperti COVID-19, TBC, dan malaria, dan serta yang tidak menular itu seperti kanker dan diabetes. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan pelayanan dan sistem kesehatan. Nah, WHO ini membantu negara-negara memperkuat dalam sistem layanan kesehatan agar lebih merata, terjangkau, dan berkualitas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam WHO. Nah, peran Indonesia sendiri ini adalah sebagai negara anggota aktif yang berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan kesehatan global serta melaksanakan program WHO di dalam negeri. Nah, Indonesia ini bekerja sama dengan WHO dalam pencegahan penyakit, penanganan wabah, dan penguatan sistem kesehatan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan ketahanan kesehatan secara nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada kaitan dengan ketahanan Indonesia. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan ketahanan kesehatan nasional. WHO membantu Indonesia dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular seperti COVID-19, TBC, malaria, dan polio. Masyarakat yang sehat membuat wilayah Indonesia lebih kuat dan produktif. Yang kedua ada penanganan wabah dan krisis kesehatan. WHO memberikan panduan standar kesehatan serta bantuan teknis saat terjadi wabah. Hal ini mencegah krisis kesehatan meluas yang dapat mengganggu stabilitas wilayah dan keamanan nasional. Yang ketiga ada penguatan sistem kesehatan daerah. Melalui kerjasama dengan WHO, fasilitas kesehatan di berbagai daerah Indonesia dapat ditingkatkan kualitasnya, sehingga pelayanan kesehatan lebih merata dari pusat hingga daerah terpencil. Yang keempat, ada peningkatan kualitas SDM Indonesia. Kesehatan yang terjaga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi fondasi penting ketahanan wilayah di bidang ekonomi, sosial, dan pertahanan. Yang kelima, atau yang terakhir, ada dukungan terhadap ketahanan sosial dan ekonomi.
Dengan menekankan angka penyakit dan kematian, WHO membantu menjaga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat agar tetap berjalan stabil. Baik, yang selanjutnya itu ada sejarah ASEAN berawal pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pada saat itu, 5 negara terdiri yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand mendatangani deklarasi ASEAN atau deklarasi Bangkok. Tujuan utama pembentukan ASEAN pada masa itu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan mengembangkan budaya di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, ASEAN dibentuk untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Next. Yang selanjutnya ada pilar komunikasi. 3 pilar komunikasi ini yaitu kekuatan ASEAN berpijak pada 3 pilar utama yang saling berkaitan untuk mewujudkan komunikasi yang solid. Pilar politik keamanan fokus pada menjaga kedamaian kawasan seperti masyarakat ekonomi ASEAN berupa menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang kompetitif. Sedangkan masyarakat sosial budaya berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan solidaritas antar warga melalui kerjasama pendidikan serta budaya. Yang selanjutnya yaitu prinsip utama. Dalam menjalankan fungsinya, ASEAN memegang teguh prinsip The ASEAN Way, dengan inti utama berupa kebijakan non-intervensi atau tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota. Selain itu, organisasi ini sangat mengedepankan penghormatan terhadap kedaulatan wilayah, integritas nasional, serta menyelesaikan setiap penyelesaian secara damai melalui dialog tanpa menggunakan kekerasan. Jadi yang terakhir ada kaitan dengan ketahanan wilayah. Jadi ASEAN membantu Indonesia menjaga kawasan Asia Tenggara sehingga tidak mudah terjadi konflik antar negara. Dengan kondisi kawasan yang aman, Indonesia bisa lebih fokus menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Melalui kerjasama ASEAN, Indonesia juga terbantu dalam pengamanan perbatasan daratan dan laut. Misalnya, patroli bersama dan kerjasama melawan kesejahteraan lintas negara seperti penyelundupan dan perampokan. Selain itu, kerjasama ekonomi yang kuat membuat negara lebih stabil dan mampu mempertahankan wilayahnya. Jadi, stabilitas dan kerjasama di ASEAN sangat penting karena mendukung keamanan, kesejahteraan, dan keutuhan wilayah Indonesia. Sekian, terima kasih.